Gimana? Masih semangat nggak? Waduh, libur-libur gini kayaknya kalau main seru nih. Eits, tapi sebelum itu kita sekolah dulu yuk. Sekolah apa? Sekolah minggu dulu. Nah, hari ini Kak Anes gak sendirian nih. Kak Anes ditemani sama seseorang. Namanya itu Andin. Nah, kita panggil sama-sama yuk Andin. Kita bilang, Andin sekolah minggu yuk. Oke? 1, 2, 3. Andin sekolah minggu yuk. Loh, kok belum muncul? Sekali lagi ya. Andin sekolah minggu yuk. Loh, kok belum ada nih? Kita katakan lebih keras. Oke? 1, 2, 3. Andin sekolah minggu yuk. Waduh. Halo Andin. Tos dulu. Wih, mantep kayaknya. Semangat banget nih kamu mau sekolah minggu. Aku semangat nih ikut sekolah minggu. Nah, gimana kalau kamu sapa adik di rumah? Biar adik di rumah tuh ikut semangat kayak kamu sekolah minggunya. Halo teman-teman, apa kabar? Kita sekolah minggu dulu ya. Wih, mantep banget nih Andin, Oke, bersemangat. iya, Kak. Nah, biar lebih semangat lagi, kita nyanyiin sebuah lagu yuk. Kita nyanyi Roti dan Mentega. Adik tahu kan lagunya? Aku suka lagu itu, Kak. Andin tahu? Iya. Waduh, mantap banget tuh. Kalau gitu, kita putar dulu intronya. Andin semangat, adik-adik juga semangat. Begitu kita siap memulai sekolah minggu kita. Kita berdoa dulu ya untuk memulai sekolah minggu kita. Kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai saat ini. Kami bisa sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya apa yang kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kayaknya habis ini kita akan dengar firman Tuhan ini, Din. Oh iya, Kak. Siapa yang cerita, Kak ya? Yang cerita siapa ya? Kalau nggak salah, Kak Vivi. wah, masa? Siapa ya? Putari. Masa Utari? Ada tahu nggak? Coba tebak deh. Siapa? Bu Nini. Bu Nini. Atau Bu Wihani. Wah, Bu Wihani. Kayaknya bukan deh. Siapa ya? Mas Petrus. Loh, kok Mas Petrus? Siapa ya? Siapa ya? Coba tebak lagi. Tebak lagi. Oh, Pak Samuel. Nah, hari ini yang akan membawa firman Tuhan adalah Pak Samuel. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhannya, kita nyanyikan satu buah lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Set. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di rambutku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah,
Selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi bersama Mas Samuel di sini. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ayo kita buka bersama-sama Alkitabnya. Di situ diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Biarkan Alkitab tetap terbuka, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Kau memberi kesempatan untuk kami dapat berkumpul bersama ibadah secara online pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kiranya Engkau membimbing kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Urapi diri kami satu persatu sehingga kami dapat mendengarkan, memahami, dan dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini seperti di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37, di situ diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Nah, mungkin adik-adik yang sudah besar pasti sudah tahu, sudah hafal cerita tentang orang Samaria ini. Orang Samaria yang baik hati. Nah, di sini adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang pada saat itu mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bercerita di situ, memberikan sebuah perumpamaan. Suatu hari ada seorang Yahudi yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, orang Yahudi ini dia pergi jauh. Karena pergi jauh, dia membawa bekal, baik makanan, pakaian, dan banyak barang, ada uang juga. Nah, ternyata pada waktu dia sedang berjalan membawa keledainya dan barang bawaannya, dia diikuti oleh orang-orang yang sedang mengikutinya. Dikit-dikit diikuti. Nah, pada waktu di tempat yang sepi, di gurun gitu, si orang Yahudi tadi dia dipukul, dirampok oleh orang-orang yang mengikuti dia. Semuanya diambil, baik keledainya diambil, pakaiannya diambil, barang-barangnya juga diambil, uangnya juga diambil. Semuanya diambil. Hanya sehelai pakaian yang ada menempel di tubuh. Tidak hanya itu, orang Yahudi tadi dipukul, gitu, sampai dia tergeletak, aduh sakit. Dia ditinggalkan begitu saja di tengah gurun. Nah, dia minta tolong, karena di situ jalanan sepi, tidak ada orang yang mendengarnya. Nah, suatu saat, suatu waktu, berapa waktu setelah kejadian itu, ada orang Yahudi, seorang imam. Dia berjalan, melihat dari jauh, ada orang yang tergeletak di sana. Dia duduk, siapa itu? Nah, orang yang dirampok tadi, aduh tolong,
tolong. Hanya tangannya begini. Karena seluruh badannya sudah sakit semua. Sudah luka semua. Imam tadi cuma jalan. Aduh, siapa ini? Siapa ini? Dia menghindar, tidak mau menolong. Siapa ini? Pergi. Menghindar, tidak mau menolong. Orang tadi kesakitan, aduh, tidak ada yang menolongku. Nah, ada orang yang kedua, orang Lewi, orang yang selalu berada di bait Allah, orang yang melayani di bait Allah, mempersiapkan ibadah di bait Allah. Nah, orang Lewi ini melihat dari jauh, siapa itu yang sedang sakitan di sana, yang tergeletak di sana. Dia pun ragu-ragu, jalannya pelan gitu. Seorang tadi yang sedang kesakitan juga, tolong Pak, aku sakit Pak, tolong aku sudah dirampok Pak. Orang Lewi tadi cuma melirik gini, badan pelan-pelan. Akhirnya lari karena dia tidak mau menolong itu. Terus sambil masih kesakitan, aduh sakit semua. Kakiku juga sakit semua. Akhirnya ada seseorang yang sedang menuntun keledainya, dituntun. Dia melihat ada orang di sana, agak jauh di sana. Dia tetap jalan. Siapa itu? Sampai di situ, di sebelah orang yang sedang kesakitan tadi, seorang tadi bertanya, kamu kenapa? Aku sudah dirampok. Hartaku habis, pakaianku tidak ada. Keledaiku juga diambil. Aku tidak bisa apa. Aku minta tolong. Ya, orang tadi yang membawa keledai tadi, akhirnya dia menolong. Luka-lukanya dilap, dibasuh, tangannya dibasuh. Kemudian orang tadi dibopong, dinaikkan di keledainya. Kemudian dia tuntun keledainya menuju ke kota. Di kota, orang yang dirampok tadi ditaruh di sebuah penginapan. Di sana diobati, diberikan tempat tidur yang bagus, diselimuti. Dia ditolong dengan segenap hatinya. Kemudian pada pagi harinya, si orang tadi bicara kepada si pemilik penginapan, Bapak, saya titip orang yang sakit tadi, tolong dirawat. Ini saya kasih uang sedikit untuk menolong. Tolong nanti dihitung semuanya biayanya. Nanti kalau saya kembali lagi, saya akan membayarnya. Nah, si tuan penginapan tadi, oh iya, baik, terima kasih, bilang seperti itu. Nah, adik-adik tahu siapa yang menolong itu tadi? Orang mana? Apakah orang Yahudi? Ataukah orang Lewi tadi? Orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu terkenal orang yang jahat, orang yang suka menindas orang. Tapi ternyata orang itu tadi yang sudah menolong itu orang yang dirampok tadi, dia bukan orang jahat, dia sangat baik hati, menolong orang yang kesusahan. Nah, kemudian dari cerita perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengakhiri dengan satu pertanyaan.
dari ketiga orang tadi, siapakah sesama manusia? Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, kemudian tergerak hatinya. Oh iya, berarti pelajaran pada hari ini tentang perumpamaan orang Samaria, kita harus saling menolong. Kita harus saling menghormati. Baik itu orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Papua, orang luar negeri, berkulit hitam, berkulit putih, orang besar, orang kecil, anak kecil, orang tua. Kita wajib berbuat baik kepada semuanya. Kita tidak boleh memilih-milih. Karena apa? Ayo, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah berbuat baik kepada kita. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Meskipun kita bodoh, kita pintar, kita cacat, kita sedang sakit atau sehat, Tuhan Yesus tetap berbuat baik kepada kita. Nah, makanya hari ini kita juga harus berbuat baik kepada semuanya. Nah, terutama pada kesempatan pagi hari ini ada saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang menjalani isolasi mandiri karena terkena COVID-19. Nah, isolasi mandiri itu apa? Dikurung di rumah, tidak boleh keluar rumah. Ben ora nulari kanca-kancane. Nah, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak apa? Nah, kita kalau sedang bermain, kita pergi ke jajan ke warung, kita wajib memakai masker. Nah, itu yang harus kita lakukan. Meskipun anak-anak, kita tetap wajib memakai masker. Kita kalau mau apa-apa, mau makan, mau minum, sebelumnya harus cuci tangan biar bersih. Biar kita tidak seperti saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalani isolasi, terkurung di rumah, sedih terkurung di rumah, tidak bisa ketemu dengan orang-orang, tidak bisa bermain dengan orang-orang. Nah, untuk menjaga lingkungan kita, kita bisa berbuat baik kepada orang lain dengan kita saat ini berbaik kepada diri kita dengan memakai masker. Nah, itu cerita kita pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Udah selesai nih ceritanya. Kakak di mana sih? Teman-teman lihat nggak Kak Anas di mana? Hah? Oh, diminta tolong Pak Pendeta. Panggil yuk, kita panggil yuk. Kak Anas. Kita lebih kenceng lagi yuk. 1, 2, 3. Kak Anas. Sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Anas. Ih, Kak Anas mana ini? Aku nanti nangis loh sendirian di sini. Panggil lagi yuk. 1, 2, 3 yang kenceng ya. Kak Anas. Ih, mana sih mana tadi? Gimana? Keren nggak tiba-tiba aku muncul? Iya, tapi kok aku ditinggal sendiri. Kak Anas di mana sih? Aku tadi dipanggil Pak Pendeta Ngapain? buat bantu ngangkat-ngangkat barang tadi aku. Oh, ya udah kalau gitu. Gimana? Kamu tadi udah dengerin firman Tuhannya nggak? Bagus ceritanya. Oh, bagus ya. Tentang orang Samaria yang suka menolong loh
kamu? Suka bantu nyapu. Oh, nyapu, pinter ya. Iya, kalau kakak? Kalau aku, kan tadi aku dipanggil Pak Pendeta buat bantu angkat-angkat. Oh, iya, iya, iya. Jadi, adik-adik, karena tadi udah dengar firman Tuhannya, nanti kalian lakuin juga ya, supaya kalian bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terus udah dulu. Nah, karena tadi kita udah dengar firman Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita nyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Musik. Kita akan berdoa lagi untuk persembahan kita. Andin, kamu bisa nggak bantu aku untuk doa buat persembahan? Iya, aku mau berdoa untuk persembahan. Oke. Ayo teman-teman, kita semua berdoa ya untuk persembahan kita. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah memberi persembahan. Berkati persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Waduh, udah gak kerasa nih. Sekolah kita udah mau selesai. Iya, aku pulang pisah dong sama Kak Ana. Aduh, iya nih. Padahal Kak, aku nggak mau. Kenapa? Selesai sekolah minggu ini, boleh nggak aku ikut ke rumah kakak? Oh, Andin mau main ke rumahku? Aku mau main sama Tika. Oh, main sama Tika. Wah, boleh banget tuh. Boleh ya? Mm-mm. Iyalah, aku ikut kakak ya. Nanti biar dijemput ibuku pulangnya. Oke, kalau kamu mau nginep juga nggak apa-apa. Enggak. Nggak mau. Sayang banget padahal di rumah mamaku masak enak loh. Nanti aku pasti dikasih sama Bu Wihani. Masa? Iya. Yaudah, kalau gitu kita nyanyi lagu terakhir lagi. Kita nyanyikan lagu Kasih. K-A-S-I-H. Pakai gerakan ya. Oke. Music. Bisa melanjutin aktivitas adik-adik dan juga jangan lupa untuk saling menolong ya. Iya kak. Dan Kak, ingat kalau main harus pakai masker. Oh iya, kalau kalian mau main jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Nah, oke? Oke. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Bye-bye. Minggu.